Marifatul Iza, MPM 2412-132. Saya mahasiswa dari Universitas Ma'arif Lampung, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di video kali ini saya akan membahas tentang akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yuk, mari kita simak videonya. Penerapan teori kognitivistik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi dalam proses pembelajaran, teori psikologi memiliki peranan penting sebagai dasar untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Salah satu teori yang berpengaruh besar dalam dunia pendidikan adalah teori kognitivistik. Teori ini menekankan bahwa belajar bukan hanya sekedar hasil dari stimulus dan respon seperti pada teori behavioristik, tetapi merupakan proses berpikir aktif di dalam diri peserta didik. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, teori ini membantu guru untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam, bukan hanya hafalan semata. Yang kedua, yaitu adanya hakikat teori kognitivistik. Jadi, teori kognitivistik itu berasal dari kata cognition, yang berarti proses mental atau berpikir. Adapun tokoh-tokoh utama teori ini antara lain Jean Piaget, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Menurut mereka, belajar adalah proses internal yang melibatkan pengolahan informasi, pemahaman konsep, pengingatan, dan kemampuan menerapkan pengetahuan pada situasi baru. Jadi, siswa itu dianggap sebagai individu yang aktif membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimilikinya sebelumnya. Yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip teori kognitivistik dalam pembelajaran. Ada beberapa prinsip utama teori ini yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Antara lain, yang A, yaitu belajar adalah proses aktif, yang artinya peserta didik aktif berpikir, memahami, dan menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang B, yaitu belajar terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi, yang artinya siswa menyesuaikan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru untuk membentuk pemahaman yang utuh. Yang C, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, yang artinya guru tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membantu siswa menemukan dan membangun makna dari apa yang dipelajari. Yang D, yaitu pemahaman lebih penting daripada hafalan, yang artinya dalam teori ini, siswa diarahkan untuk memahami nilai dan makna ajaran Islam, bukan hanya menghafal ayat atau dalil. Keempat, yaitu penerapan teori kognitivistik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Seperti akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang mana? Adapun langkah-langkah penerapan teori, yaitu yang A, apersepsi, mengaitkan pengetahuan lama dan baru. Seperti guru menanyakan, anak-anak, siapa yang pernah membantu teman yang sedang kesusahan? Bagaimana perasaan kalian setelah membantu teman tersebut? Tujuannya yaitu untuk mengaktifkan pengetahuan awal siswa tentang akhlak terpuji. B. Penyajian materi, membangun pemahaman baru. Guru menyampaikan gambar atau video singkat yang menunjukkan perbuatan terpuji dan tercela. Kemudian guru bertanya lagi, menurut kalian, mana perilaku yang termasuk akhlak terpuji? Mengapa perbuatan itu baik? Siswa berdiskusi dan mempermukakan pendapat. Dari diskusi ini, siswa mengolah informasi dan menarik kesimpulan sendiri sesuai prinsip kognitivistik. Yang C, yaitu elaborasi, menguatkan pemahaman. Guru menjelaskan makna akhlak terpuji dengan mengingatkannya pada hadis Rasulullah SAW.
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Guru membantu siswa memahami mengapa akhlak terpuji penting dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang D, yaitu refleksi dan penutup. Guru mengajak siswa untuk merefleksikan apa yang kalian pelajari hari ini, bagaimana kalian bisa menerapkan akhlak terpuji di rumah atau di sekolah. Guru menegaskan kembali nilai-nilai moral dan spiritual. Lalu guru memberi tugas kecil seperti tuliskan 3 contoh perilaku akhlak terpuji yang bisa kalian lakukan minggu ini. Alasan pemilihan teori kognitivistik. Nah, jadi mendorong siswa berpikir kritis dan memahami makna ajaran Islam, bukan hanya sekedar menghafal ayat atau hukum. Membangun kesadaran moral dan spiritual secara mendalam karena siswa memahami alasan di balik setiap perintah dan larangan Allah. Mengembangkan interaksi aktif antara guru dan siswa sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Relevan untuk semua materi pendidikan agama Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, dan sejarah Islam. Jadi, kesimpulan dari teori kognitivistik yaitu penerapan teori kognitivistik dalam pembelajaran PAI menjadikan siswa lebih aktif, kritis, dan memahami makna ajaran agama secara rasional dan mendalam. Guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator yang membantu siswa menghubungkan ilmu dengan pengalaman nyata, sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran beragama dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam micro-teaching ini, saya menggunakan teori kognitivistik karena teori ini menekan proses berpikir siswa untuk memahami makna dan setiap ajaran Islam. Dengan teori ini, siswa diajak aktif, berdiskusi, dan menemukan sendiri makna akhlak terpuji melalui pengalaman belajar yang bermakna. Teori ini membantu siswa tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi juga memahami pengetahuan membentuk yang benar dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sarannya yaitu, sebagai peserta didik, marilah kita senantiasa menteladani, membiasakan akhlak terpuji dalam setiap aspek kehidupan. Guru juga diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah melalui keteladanan, pembiasaan, serta integrasi nilai moral dalam setiap kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun pesan dari saya yaitu akhlak yang mulia bukan hanya mencerminkan keimanan seseorang, tapi juga menjadi dasar terciptanya kehidupan yang harmonis dan bermartabat. Mari kita jadikan pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai sarana untuk membentuk pribadi yang berkarakter, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Apabila saya dalam menyampaikan materi tersebut, jikalau banyak kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum